Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harapkan kalian dalam kondisi sehat semua. Kalian harus tetap semangat. Mari kita langsung mengikuti pembelajaran prakarya kali ini. Baiklah anak-anakku, saatnya kita mulai pembelajaran prakarya aspek rekayasa untuk bab yang 1 pertemuan ketiga. Kali ini kita akan bahas sistem transmisi, distribusi, dan penggunaan energi listrik. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa. Yang satu, peserta didik mampu menjelaskan sistem transmisi instalasi listrik secara mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan klasifikasi saluran distribusi tenaga listrik dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, anak-anak, peserta didik mampu menyebutkan perubahan dan penggunaan energi listrik dengan percaya diri. Dan yang keempat, peserta didik mampu menghitung penggunaan daya listrik rumah secara mandiri. Yang pertama adalah sistem transmisi energi listrik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah transmisi dapat diartikan sebagai pengiriman atau penerusan. Yang sistem transmisi energi listrik tersebut merupakan proses penyaluran atau pengiriman energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik menuju sistem distribusi kepada pelanggan atau konsumen. Sedangkan pengelompokan jaringan distribusi tenaga listrik itu sendiri dengan tujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan dengan pembagian serta pembatasan sebagai berikut. Untuk daerah 1, ya, daerah distribusi 1, bagian pembangkitan, ya, di mana listrik itu dibangkitkan. Istilah asingnya generation, yaitu tegangan pada generator besar biasanya berkisar sekitar 13,8 kV dan 24 kV. Tetapi generator besar yang modern dibuat dengan tegangan 18 kV dan 24 kV. Untuk yang daerah 2, bagian penyaluran atau transmission bertegangan tinggi anak-anak, yaitu high voltage, ultra high voltage, dan extra high voltage. Biasa disebut kalau di Indonesia itu SUTET. Ya. Tegangan generator dinaikkan ke tingkat yang dipakai untuk transmisi, yaitu sebesar 115 kV dan 765 kV. Sedangkan daerah ketiga, bagian distribusi primer bertegangan menengah 6 atau 20 kV. Untuk daerah 4, di dalam bangunan pada beban konsumen, gardu-gardu distribusi mengambil tegangan untuk diturunkan tegangannya dengan trafo distribusi menjadi sistem tegangan rendah, yaitu 220 volt atau 380 volt.
Sistem transmisi berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban melalui saluran transmisi. Saluran transmisi akan mengalami rugi-rugi tenaga. Maka untuk mengatasi hal tersebut, tenaga yang akan dikirim dari pusat pembangkit ke pusat beban harus ditransmisikan dengan tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi. Ini logikanya begini anak-anak. Untuk transmisi tegangan listrik, ya, energi listrik, semakin jauh maka kabel yang dibutuhkan semakin panjang. Dengan demikian, hambatannya juga semakin tinggi. Ya. Kalau hambatannya tinggi, arusnya akan semakin kecil, ya, sehingga agar tidak habis di perjalanan, maka untuk transmisi menggunakan tegangan yang cukup besar alias ekstra tinggi, yaitu tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sebesar 12 kV sampai 24 kV itu dinaikkan tegangannya oleh gardu induk di pembangkit listrik dengan transformator penaik tegangan yang 12 sampai 24 kV ini dinaikkan menjadi 70, 150, 275 kV atau sebesar 500 kV atau 500.000 volt. Kemudian setelah itu baru disalurkan melalui saluran transmisi. Sistem distribusi, ya, penyaluran. Sistem distribusi berfungsi mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen yang berupa pabrik, industri, perumahan, dan sebagainya. Jadi, fungsi distribusi tenaga listrik adalah 1. Pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat pelanggan. Yang kedua, fungsi distribusi tenaga listrik merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena catu daya pada pusat-pusat beban pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Dari sini sistem pembangkit listrik generation tadi, ya, kemudian gardu induk, saluran transmisi, gardu induk penurun tegangan, saluran transmisi, kemudian sebelum masuk ke konsumen, ya, itu tegangan diturunkan dengan trafo, ya, yang letaknya biasanya di tiang-tiang listrik. Secara rinci kita jelaskan satu persatu, yaitu trafo penaik tegangan, ya, trafo penaik tegangan. Transformator atau trafo penaik tegangan berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik. Ya. Tegangan listrik kemudian menjadi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk disalurkan melalui sistem transmisi. Ini gambarnya trafo penaik tegangan, ya. Ini letaknya di gardu induk. Saluran transmisi berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Fungsi gardu induk diantaranya untuk mengubah tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lain, dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, dan sebagai pelayanan beban daya ke gardu induk yang lain kepada saluran distribusi. Untuk di Indonesia, ya, saluran tegangan ekstra tinggi sering disebut SUTET. S-nya saluran, U-nya udara, E-nya ekstra, T-nya tinggi. Ya, ini
tegangan ekstra tinggi sebesar 500.000 volt atau 500 kilovolt. Untuk saluran transmisi seperti apa? Nah, ini seperti saya sampaikan di depan tadi, karena tegangannya cukup besar, maka harus menggunakan kabel yang besar pula. Karena ini kabel besar, maka penyangganya juga harus kuat dengan menara, ya, menara tiang listrik, tidak tiang listrik tunggal. Untuk trafo penurun tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Standar tegangan menengah di Indonesia sebesar 20 kV atau 20 kilovolt. Ya. Ini tegangan distribusi anak-anak. Ya. Sebesar 20 kV. Kemudian saluran distribusi trafo penurun tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Standar tegangan menengah tadi ya, 20 kV tadi. Untuk trafo penurun tegangan rendah. Jadi setelah tegangan penurun menengah masuk ke trafo penurun tegangan rendah. Menurunkan tegangan dari saluran distribusi menjadi tegangan rendah yang semula tadi 20 kV menjadi 220 volt atau 380 volt. Ada yang 400 volt ya, anak-anak. Dari trafo penurun tegangan rendah ini, listrik mengalir ke rumah atau konsumen. Konsumen itu bisa berupa kantor-kantor atau sekolah-sekolah. Ya, selain rumah. Ini trafo penurun tegangannya. Atau seperti ini. Ya, ini kalian jumpai ketika memasuki suatu desa tertentu, ya. Maka trafo ini bisa meledak, ya, karena beban lebih, overload, ya, sehingga menyebabkan listrik padam. Lanjut anak-anak, sampai kepada konfigurasi saluran, ya, distribusi. Saluran distribusi yang pertama yaitu horizontal. Ini jika saluran fasa terhadap fasa, yang lain terhadap netral, atau saluran positif terhadap negatif pada sistem DC membentuk garis horizontal. Gambarannya seperti apa? Untuk saluran distribusinya seperti ini anak-anak. Horizontal, mendatar. Ya, ini roll isolator tempat melekatnya kabel. Ini ya. Nanti kalau kalian lewat jalan, kamu perhatikan ya, ini saluran distribusi listrik ini. Apakah berbentuk horizontal atau berbentuk yang lain? Atau yang berbentuk vertikal, bila saluran tersebut membentuk garis vertikal. Gambarnya ini vertikal, ya, tegak. Atau yang ketiga, saluran delta. Bila kedudukan saluran satu sama lain membentuk suatu segitiga atau delta. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, membentuk segitiga delta. Begitu ya anak-anak untuk susunan konfigurasi saluran distribusi. Sekarang sampai pada penggunaan energi listrik. Energi listrik adalah kemampuan untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik yang lain
yang berbeda potensialnya atau tegangannya. Energi listrik mempunyai keunggulan yaitu mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti listrik menjadi panas, kimia, cahaya, gerak, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dibedakan beberapa perubahan energi listrik ini. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contoh, perubahan energi listrik tersebut penggunaan oven, kompor listrik, setrika, hingga microwave. Ya. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya adalah pengisian aki atau akumulator atau charger batu baterai. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Ya, jadi listrik diubah menjadi gerak. Contohnya berupa AC, kipas angin, ya. AC itu air conditioner, kipas angin, mobil mainan, mixer, blender, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu energi listrik menjadi cahaya. Apa anak-anak? Gampang ya, yaitu lampu listrik. Seperti ini, model sederhana. Ya, berupa senter. Berdasarkan jenis penggunaan konsumen energi listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, basic electricity, yaitu penggunaan energi listrik secara langsung. Maksudnya apa ini? Yaitu energi listrik tersebut langsung digunakan sebagai tenaga utama secara langsung tanpa ada proses lebih lanjut. Contohnya, listrik diubah menjadi cahaya, yaitu berupa lampu pijar atau lampu tabung, ya. Atau jenis tegangannya AC, yang dibutuhkan juga AC, ya. Jadi tidak perlu proses perubahan, ya, jenis tegangan. Motor listrik, elemen pemanas, kipas angin, mesin pompa air, dan lemari es. Sedangkan yang kedua itu basic elektronik. Ini penggunaan energi listrik dengan melalui pemrosesan terlebih dahulu di dalam komponen-komponen elektronikanya, menggunakan komponen elektronika. Ini penjelasannya. Jadi listrik bolak-balik AC alternating current harus melalui pemroses dulu, transducer, mengubah dari AC menjadi DC, baru dihubungkan ke alat yang membutuhkan listrik DC atau searah. Contohnya berupa adaptor. Contohnya misalkan seperti ini anak-anak. Sumber listrik PLN, ya, AC bolak-balik. Sebelum masuk ke laptop maka harus melalui adaptor dulu, ya, atau berupa charger, diubah dari AC menjadi DC. Contoh yang lain, televisi, tape recorder, VCD, DVD player, lampu hemat energi, radio, komputer, dan amplifier, dan alat elektronika yang lain. Cara menghitung perkiraan biaya rekening bulanan PLN unit meteran pasca bayar. Karena meteran itu atau cara membayar rekening listrik itu ada dua, yaitu pasca bayar, berarti setelah menggunakan baru membayar, atau menggunakan sistem prabayar, sebelum menggunakan membayar dulu, yaitu dengan kuota listrik. Kalau itu tidak perlu dihitung. Yang perlu dihitung ini. Perhatikan ini anak-anak, karena nanti kalian di fisika akan ketemu
untuk menghitung rekening listrik ini. Cara menghitungnya bagaimana? Dengan rumus W sama dengan P kali T. W itu apa? Energi listrik dalam satuan kWh kWh. Selanjutnya P, daya alat-alat listrik dalam satuan kilowatt, ya. Dan T, waktu atau lama penggunaan energi listrik dalam satuan jam, ya. Contoh soal, bagaimana cara menghitungnya? Kamu perhatikan ini cara menghitungnya bagaimana. Selain nanti di fisika kalian akan ketemu, nanti di akhir pertemuan akan saya berikan tugas untuk soal menghitung dengan rumus W sama dengan P kali T ini. Sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik seperti berikut atau sebagai berikut, yaitu 5 buah lampu masing-masing memiliki daya 5 watt, menyala selama 10 jam per hari. Kemudian 1 setrika listrik 300 watt 2 jam per hari, kulkas 75 watt 24 jam, TV 50 watt 6 jam per harinya. Ditanyakan, satu, hitunglah energi listrik yang digunakan selama 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Yang kedua, tentukan biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan. Ya. Jika harga penggunaan listrik, TDL-nya, tarif dasar listriknya, 1.500 per kWh. Nah, ini TDL ini hanya permisalan saja. Kalau di Indonesia, TDL itu, tarif dasar listrik itu ditentukan oleh pemerintah. Penyelesaian dari soal yang tadi, kita hitung satu persatu atau per alat. Hitungannya dimulai dari setiap hari. Energi untuk lampu perharinya W1 sama dengan N kali P kali T. W itu energi listriknya, N-nya jumlah dari lampu atau alat tersebut, ya, dikalikan dayanya lampu tersebut dikalikan waktunya. Sama dengan 5 ini jumlah lampunya dikalikan 5 watt 25 dikalikan penggunaan waktunya selama 10 jam, ketemunya 250 WH watt hour, ya, atau seperempat kWh dijadikan kilo watt hour. Energi yang kedua yaitu untuk energi penggunaan energi setrika setiap harinya. W2 sama dengan N kali P kali T. W2 sama dengan 1 kali 300 karena alatnya setrikanya 1 kalikan penggunaannya selama 2 jam. Sama ketemunya 600 WH, jadikan kWh sebesar 0,6 kWh. Energi untuk kulkas perharinya yaitu W3 sama dengan N kali P kali T. Kulkasnya 1, dayanya 75, penggunaannya 24 jam. Ketemu 1800 WH sama dengan 1,8 kWh. Alat yang terakhir TV, jumlahnya 1 dikalikan 50 watt kalikan 6 jam. Ketemu 300 WH atau 0,3 kWh. Yang selanjutnya,
energi total dihitung selama 1 hari dari 1, 2, 3, 4 alat ini, yaitu W sehari, W1 dari W lampu, W2 dari W setrika, W3 itu energi kulkas, penggunaan energi kulkas, W4 penggunaan energi TV. W1-nya 0,25, W2-nya 0,6, W3-nya 1,8, dan W4-nya 0,3 kWh. Ketemu total penggunaan energi dari 4 alat tersebut sebesar 2,95 kWh. Sehingga energi total selama 1 minggu berarti dikalikan berapa anak-anak? Dikalikan 7 ya. Jadi W sehari kali 7 sama dengan 2,95 kWh kali 7, 20,65. Energi total selama 1 bulan berarti perharinya dikalikan 30 hari. W sehari dikalikan 30 hari, 2,95 kWh dikalikan 30, ketemunya 88,5 kWh. Itu ya anak-anak untuk menghitung penggunaan energi total selama 1 bulan. Berarti menghitungnya, biaya yang diperlukan selama sebulan untuk membayar rekening listrik tersebut, biaya sebulan sama dengan W penggunaan energi sebulan dikalikan harga per kWh-nya atau TDL-nya. Sehingga 88,5 kWh dikalikan 1.500 ya. Hasilnya 132.750 rupiah. Jadi yang harus dibayar rekening listrik selama 1 bulan sebesar 132.750 rupiah. Logis ya anak-anak, ini jelas ya. Dari penjelasan ini secara rinci ya. Ini perhitungan secara kasar anak-anak. Jadi dihitung hanya penggunaan energi listriknya saja. Padahal dalam realita itu biaya dalam realita kenyataan ya, rekening yang harus dibayar selama 1 bulan ini 132.750 rupiah ini masih ditambah biaya beban, masih ditambah persentase PPJ pajak penerangan jalan ya. Itu anak-anak, mudah-mudahan kalian paham. Mari kita tutup pertemuan pembelajaran dari saya, pembelajaran prakarya SMP. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.